Sesudah melemparkan isu mengenai Dewan Jenderal, berikut tuntutan membentuk angkatan kelima. Aidit memanfaatkan momentum pawai Palu Arit. Ketika itu PKI melakukan pawai berjalan kaki secara massal dari Surabaya ke Jakarta menyambut hari ulang tahun ke-45 PKI. Dalam buku dengan subjudul G30 SPKI dan Peran Bung Karno tahun 1989, Sugiarso Surojo melukiskan suasananya. Tanggal 23 Mei 1965 PKI merayakan ulang tahun ke-45 secara besar-besaran. Tamu-tamu berdatangan dari negara komunis, RRC, Albania, Korea, Vietnam, dan juga dari Partai Komunis Uni Soviet. Jakarta dipenuhi poster-poster raksasa, spanduk, dan patung tokoh-tokoh komunis. Gambar Presiden Soekarno dipajang sama besarnya dengan gambar DN Aidit, Lenin, dan Karl Marx di sejumlah jalan utama ibu kota. Ribuan bendera Palu Arit dipasang sampai ke pelosok kampung. Jakarta praktis sudah berubah wajah, seolah-olah sudah menjadi ibu kota negara komunis. Pawai yang baru saja memerahkan Jakarta dan seluruh pulau Jawa tersebut diterima Presiden di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno dengan wajah berseri memakai pakaian seragam Panglima tertinggi lengkap dengan semua bintang dan pita tanda jasa tertempel di dadanya. Berikut tangan kanannya memegang tongkat komando. Bung Karno dengan spontan memeluk Aidit. Mereka berangkulan mesra disambut tepuk tangan ratusan ribu orang bagaikan meruntuhkan Senayan. Aku, sebagai pemimpin besar revolusi dan mandataris MPRS, memang merangkul PKI. Sebab siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur hebat dalam penyelesaian revolusi Indonesia, PKI telah menjadi semakin kuat. PKI kini beranggotakan 3 juta orang, pemuda rakyat 3 juta orang, simpatisannya 20 juta orang. Apa sebab PKI bisa jadi demikian besar? Oleh karena PKI konsekuen progresif revolusioner. Aku berkata, PKI yosanakku, ya kadangku, yen mati aku melu kelangan, kata Soekarno dengan sangat bersemangat. Selain memuji peran PKI dalam revolusi, Bung Karno menegaskan kembali sikapnya mengenai Nasakom. Kenapa tidak seperti tahun 1926 waktu aku untuk pertama kalinya mencetuskan gagasan persatuan nasionalis Islam dan Marxis? Kenapa aku tidak lagi memakai nasa Marx? Kok sekarang memakai nasa Kom? Kenapa harus Kom? Dengarkan, perkataan yang paling dicatut pencoleng-pencoleng politik dan coro-coro adalah Marxisme. Saudara-saudara tahu PSI? PSI menepuk dada, kami Marxis, kami Marxis. Aku tegaskan mereka bukan Marxis, mereka pencoleng Marxis. Oleh karena itu aku tidak mau memakai nasa Marx. Penyakit kompobi juga akan aku berantas. Dengan sengaja aku menggabungkan tenaga revolusioner Nasakom dengan Kom. Sekali lagi Kom, tetapi Kom yang benar, bukan Kom palsu, bukan Kom gadungan. 4 bulan setelah pelukan mesra antara Bung Karno dan Aidit atau 2 minggu sesudah Presiden mengucapkan pidato kenegaraan 17 Agustus 1965 berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit tanggal 30 Agustus, massa komunis melakukan demonstrasi besar-besaran. Massa mendatangi kedutaan besar Amerika Serikat menuntut pemutusan hubungan diplomatik serta mengusir pulang duta besar AS Marshall Green. Sesudah itu massa membanjiri gedung kedutaan besar Inggris di samping monumen Selamat Datang di jantung ibu kota Jakarta. Menghadapi demonstrasi brutal semacam itu, pemerintah Indonesia tidak melakukan pencegahan. Bahkan Presiden Soekarno diam-diam justru mendukung aksi-aksi massa revolusioner terhadap Inggris dan AS. Sesuatu yang sebelum masa pendudukan Jepang sering dia ungkapkan dalam kalimat bersayap pembakar semangat, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Di tengah suasana revolusioner membakar Jakarta, tanggal 13 September atau 17 hari sebelum meletusnya peristiwa G30S, Presiden Soekarno memberikan penghargaan prestisius kepada Aidit, Bintang Mahaputra. Penghargaan tersebut dilandasi pertimbangan sangat mengejutkan atas kepahlawanan. Berikut teladan yang telah dia berikan dalam political leadership. Jenderal Nasution hadir dalam upacara tersebut. Dia menulis catatan. Upacara pemberian Bintang Mahaputra kepada Aidit berlangsung di Istana Merdeka. Selesai upacara, Aidit datang kepada saya sambil menanyakan,
manakah dari sederet pita tanda jasa di dada jenderal mengenai operasi militer dalam peristiwa Madiun tahun 1948? Tentu saja langsung saya tunjukkan. Sesudah itu dia menggandeng saya dan meminta para wartawan mengambil gambar kami.